Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali rasanya saya Cindy Ananda dan rekan saya Daupal Zaki Fatin kembali hadir menjumpai Anda dalam program Breaking News. Informasi terupdate teraktual telah kami rangkum untuk Anda. Inilah informasi selengkapnya. Kita masuki berita pertama saudara. Menjelang libur akhir tahun kemarin, harga sembako dan bahan dapur mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai naik terhitung sejak awal Desember lalu. Hingga kini sejumlah harga bahan pokok belum kembali normal. Kenaikan harga bahan dapur terpantau di sejumlah wilayah, salah satunya di Pasar Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Menurut pengakuan dari sejumlah pedagang dan pembeli, kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada harga cabai, yang naik hingga 2 kali dari harga sebelumnya. Jika harga sebelumnya berkisar 30 hingga 35 ribu per kilo, sekarang menjadi 60 ribu per kilonya. Selain kenaikan cabai, kenaikan yang terasa juga terjadi pada harga telur, yang naik hingga 10 ribu per papannya. Untuk harga bahan pokok lainnya juga alami kenaikan, namun tidak cukup signifikan. Hingga saat ini, untuk sejumlah harga bahan pokok belum kembali normal. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Sulastri di Pasar Kepahyang untuk menyampaikan terkait harga sembako di Pasar Kepahyang. Silakan Sulastri dengan informasi Anda. Baiklah, terima kasih rekan Cindy dan Novel Zaki Fatin di studio. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa harga bahan pokok menjelang hari raya dan pergantian tahun selalu mengalami kenaikan. Seperti harga cabai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 2 kali dari harga sebelumnya. Bukan hanya cabai pemirsa, kenaikan juga dirasakan oleh bahan-bahan lainnya seperti sayur, telur, daging, serta bahan-bahan lainnya. Nah, namun hingga sampai sekarang ini belum juga mengalami penurunan harga. Untuk info lebih jelasnya, saya akan mencoba mewawancarai seorang pedagang. Ya, benar mulai dari Desember lalu harga bahan pokok mengalami kenaikan? Iya benar. Untuk cabai dan sayur sendiri dari sebelum kenaikan itu berapa sih harganya, Bu? Kalau biasanya harganya cuma 20, 15. Nah sekarang melonjak naik 40, 50. Oh, cukup melonjak ya, Bu ya? Iya. Lalu sampai saat ini apakah harganya itu sendiri sudah menurun atau masih naik? Masih naik sekarang. Masih sekitaran berapa itu? 50, 55 sampai 60. Selain cabai, apakah juga berpengaruh pada harga lainnya? Sama. Bawang juga naik. Bawang naik juga ya? Sayuran juga naik. Lalu bagaimana Tomat agak turun. Lalu bagaimana dengan pendapatan Ibu semenjak kenaikan harga ini? Sepi. Berkurang ya? Agak menurun pendapatnya. Apa harapan Ibu dengan kenaikan harga cabai ini? Harga bahan pokok ini? Kalau naik itu memang penjualnya itu enak, tapi kalau pendapatnya agak kurang, pembelinya kurang karena nggak terjangkau. Kurang jadi pendapatannya ya? Pendapatnya kurang. Biasa sehari habis 5 kilo, sekarang habis paling 2 kilo, 1 kilo. Jadi pendapatannya juga berkurang Berkurang. semenjak kenaikan harga cabai ini ya. Terima kasih ya, Bu ya. Baiklah pemirsa, itulah tadi hasil perbincangan saya bersama seorang pedagang. Bisa disimpulkan bahwa dari Desember lalu hingga sekarang untuk harga itu sendiri masih mengalami kenaikan dan belum dapat kita pastikan kapan harga itu akan kembali normal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Sulastri dari lokasi, kembali ke studio. Kita masuki berita kedua. Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Aliangkar, Kecamatan Curug Utara, Rejang Lebong, sehingga sampah berserakan di pinggir jalan. Sekarang kami telah terhubung dengan saudari Umatur Rahma di lokasi. Silakan dengan informasi Anda. Pemandangan tak sedap terlihat di Jalan Aliangkar, Curug Utara. Banyaknya sampah tidak hanya berserakan di pinggir jalan, tetapi juga menghambat air di bendungan yang bisa mengakibatkan banjir.
Setiap hari pemilik tanah selalu membersihkan sampah yang berserakan. Namun ironisnya, setiap hari pasti ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, walaupun sudah ada larangan membuang sampah. Dikhawatirkan di musim penghujan, sampah ini membawa wabah penyakit bagi masyarakat setempat. Baiklah, terima kasih kepada Cindi dan Zaki di studio. Saya sedang berada di Desa Ali Angkar, Kecamatan Curug Utara, Rejang Lebong. Di sini saya melaporkan banyak sampah di sekitar irigasi dan pinggir jalan hingga membuat pemandangan tak sedap. Padahal sudah ada himbauan untuk tidak membuang sampah di sini, tapi masyarakat di sekitar tetap saja tidak menghiraukannya. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Kita beralih ke berita terakhir saudara. Setiap sudut kota Curug selalu kaya akan kuliner, dari restoran hingga warung pinggir jalan. Siang ini, Novesala Seventeen akan mengajak Anda berkuliner di segmen Jelajah Kuliner. Berikut liputan khusus untuk Anda. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Novesala Seventeen di segmen Jelajah Kuliner. Nah, udah masuk jam makan siang nih. Enaknya makan apa ya? Dengan cuaca yang menu seperti ini, enaknya itu makan yang berkuah-kuah sama yang pedas. Penasaran kan? Ikutin saya terus yuk, let's go! Baiklah pemirsa, sekarang saya berada di tempat bakso Al-Fajar yang berlokasi di depan Institut Agama Islam Negeri Curug. Menu apa aja yang ada? Yuk langsung aja kita masuk. Oke, baiklah pemirsa, di sini saya sudah memesan bakso urat biasa. Ini merupakan menu yang paling best seller yang ada di warung Al-Fajar. Harganya murah dan terjangkau. Oke, langsung aja kita cobain bakso. Emang bakso di sini kuahnya terasa gurih sekali. Terus baksonya itu kerasa banget dagingnya. Bagi yang mau cobain, silahkan ke lokasi, tepatnya di depan kampus Jaya Curug. Inilah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nova Zainuddin. Dan saya Cindi Anda, beserta kru yang bertugas untuk mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.